Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang, dan Rumah Sakit Seci Pik. Teman-teman, saya mau kasih tahu sedikit nih tentang beberapa orang yang bertanya kapan saatnya pasien dengan gangguan lambung atau yang mengalami gejala-gejala lambung itu perlu juga berobat ke dokter jiwa atau psikiater ya. Nah, teman-teman perlu tahu nih, walaupun saya sudah lama ya berkecimpung di bidang psikosomatik dari sejak tahun 2008, itu saya melihat bahwa sekarang ini kecenderungannya masalah-masalah lambung di Indonesia ini cukup besar ya. Mengapa demikian? Mungkin disebabkan karena pola makan dan jenis makanannya. Ya kita tidak bisa pungkiri ya, banyak orang yang senang banget makanan-makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, banyak micin, ya gurih sekali ya, disertai juga pola makan yang tidak teratur. Ya, ada sebagian orang yang suka makan itu sembarangan gitu ya jamnya. Sedangkan kalau di dalam kehidupan kita seharusnya makan itu yang teratur supaya otak itu tidak bingung, lambung juga nggak bingung. Ya ini yang penting nih buat teman-teman. Nah, menariknya banyak dikaitkan dengan masalah kecemasan ini, pasien seringkali muncul sebagai keluhan yang memang keluhan lambung. Jadi, kalau ditanya mana duluan itu sebenarnya ada sebagian besar yang memang masalahnya di lambung pertama kali. Datang ke dokter penyakit dalam atau dokter umum dulu dengan keluhan lambung. Dan biasanya beberapa keluhan lambung itu bisa ditangani segera dengan penggunaan obat-obatan yang biasa. Golongan antasida baik yang berupa sirup maupun yang berupa tabletan itu bisa membantu. Bisa ditambah dengan golongan PPI seperti omeprazol, lansoprazol yang biasa, yang generik. Ditambah dengan misalnya prokinetik seperti domperidon. Ya boleh sekali-sekali ditambah dengan beberapa enzim misalnya. Tapi ketika kondisinya itu berulang dan disertai gejala-gejala yang tidak nyaman seperti nyeri, seperti kondisi yang buang air besarnya mungkin terganggu atau sering kembung, maka pasien kadang-kadang kalau nggak membaik mungkin datang ke dokter penyakit dalam. Nggak langsung di endoskopi ya, tapi biasanya diberikan dulu obat lagi, mungkin lebih baik obatnya, golongan PPI-nya juga beda gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan berbagai macam obat tambahan tersebut selama 2 minggu. Nah kalau 2 minggu nggak ada perubahan, mungkin dipikirkan untuk melakukan tes. Nih, cukup mahal tesnya, misalnya UBT ya, urea breath test, untuk melihat apakah ada Helicobacter pylori, atau mungkin juga fecal protectin untuk melihat adanya masalah yang berkaitan dengan irritable bowel disease, atau langsung menggunakan teknik endoskopi ya, baik gastroskopi di area atas ataupun kolonoskopi dari bawah ya, di anus gitu. Nah kalau semuanya normal, relatif normal, nah ini membuat bingung nih. Sebagian mungkin juga mengalami gejala-gejala kecemasan mulai timbul nih. Nah menariknya, saya kalau melihat beberapa kasus pasien yang saya tangani, sebenarnya dari awal si pasien itu tidak murni gejalanya lebih ke lambung, tapi ke masalah yang berkaitan dengan gejala-gejala kecemasan. Jadi ada seperti kayak vertigo, seperti berputar ya, kemudian seperti mau pingsan, kemudian debar-debar, jantung berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin, seperti itu. Dan sebenarnya kita sudah pernah bahas tuh ya di brain gut axis, psikosomatik dan segala macam video-video yang pernah kita bahas. Sayangnya teman-teman, masih banyak orang yang bingung bagaimana cara membantu diri seperti ini. Kalau ke psikiater kok sakit lambung ke psikiater, nanti dikasih obat psikiater takut ketergantungan. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan tentunya. Nah menariknya juga banyak kasus-kasus pengobatan dengan menggunakan antidepresan malah membuat pasien nggak datang lagi ke dokter jiwanya. Kenapa? Karena makan obat antidepresan golongan SSRI malah makin kembung, mual-mual, bahkan bisa muntah ya. Dan biasanya memang kita harus starting dosisnya kecil dulu kalau untuk antidepresan SSRI, SNRI. Namun pada beberapa kasus bisa ditambahkan dengan obat anti cemas golongan benzodiazepin. Namun yang seperti ini tidak boleh sendiri ya, Anda tidak boleh ngobatin sendiri. Ini bagiannya dari dokter jiwa. Jadi kalau misalnya memang ada masalah
masalah gangguan lambung dan gangguan lambung itu membuat masalah terkait dengan kecemasan yang berlebihan, sistem saraf pusatnya itu jadi induksi ya, jadi kalau kayaknya bukan cuma sakit lambungnya tapi jadi kesel, kebawaannya jadi bete, takut mati, bahkan ya sensitif, bahkan ada yang impulsif ya, jadi marah-marah melulu. Nah itu perlu diperhatikan sama teman-teman, jangan sampai teman-teman salah berobat, hanya berobat fokus sama lambungnya tetapi ternyata problemnya juga ada dikaitkan dengan sistem saraf pusat, yaitu brain gut axis tadi ya, di mana hubungan antara otak dan lambung itu saling berkaitan. Nah, satu hal lagi yang sering ditanyakan pasien, apakah jangan-jangan gejala lambung yang saya alami ini adalah suatu kondisi kecemasan? Sebenarnya bukan masalah-masalah yang memang nyata seperti GERD gitu ya, adanya reflux seperti itu ya, atau gastritis ya, tetapi ini sebenarnya memang masalah cemas yang mempunyai atau bermanifestasi terhadap gejala lambung. Nah, banyak sekali kasus seperti itu. Kalau misalnya teman-teman iseng melihat segala kondisi gejala cemas terkait dengan gejala fisik, itu yang paling sering dikaitkan adalah gejala lambung. Karena gejala lambung ini memang paling rentan ya, mengalami gejala lambung ini paling rentan. Dan untuk itulah beberapa pasien disarankan untuk mengatasi gejalanya segera dengan pengobatan ke psikiater. Terkadang penundaan berobat ke psikiater itu bukan menjadikan pasien jauh lebih baik. Fokus hanya pada obat-obatan gangguan lambungnya juga tidak terlalu dominan membantu. Namun ada sebagian dokter lambung, dokter gastro saat ini juga memberikan obat anti cemas ya. Sebagian ada berupa clonazepam yang biasa kita temukan pada obat Braxidin, Cleat ya. Kemudian juga beberapa diberikan golongan alprazolam bahkan ya. Kondisinya diberikan untuk membantu pasien. Sebenarnya dengan kompetensinya mereka boleh-boleh saja memberikan itu. Tapi kalau memang kondisi cemasnya lebih dominan, maka sebaiknya teman-teman pasien-pasien yang mengalami gangguan ini berobat ke dokter jiwa ya, karena kita akan mengatasi kondisi kecemasannya yang mengatasi juga akan lambungnya dan juga bisa saling berbarengan ya. Itu yang paling sering kita temukan pada berbagai macam kasus. Jadi pertama kali apakah langsung makan obat psikiatris saja, obat lambung yang nggak dimakan dok? Enggak, kadang-kadang 1-2 minggu kita barengan makan. Kemudian setelah obat lambungnya aman, situasi lambungnya makin baik, maka kita bisa lepaskan obat lambungnya. Karena sebenarnya lambungnya nggak ada masalah ya, endoskopinya aman, UBT tesnya aman, tidak ada IBD, tidak ada masalah-masalah yang lainnya. Kalaupun ada masalah lambung yang memang nyata di dalam pemeriksaan, sebenarnya seringkali komorbid dengan gangguan cemas. Karena memang lambung ini paling sering mengutak-ngatik ya, di otak ini seringkali saling berkaitan. Itulah mengapa kasus lambung bisa bikin cemas bisa bikin lambungnya bermasalah. Jadi saling berkaitan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat dan semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita berkonsultasi ke psikiater kalau Anda mengalami gangguan cemas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar dan sadar selalu. Mantap.